Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 26 Agustus. 1. Santa Teresia Yornet. Perawan. Teresia lahir di Aitena, Spanyol, pada tanggal 9 Januari tahun 1843. Orang tuanya adalah petani miskin yang saleh dan sangat beribadat kepada Tuhan. Teresia belajar di sekolah setempat hingga memperoleh ijazah guru. Selama beberapa tahun ia mengajar di sekolah dasar Argensola. Masyarakat sekitar senang sekali dengannya karena caranya mendidik anak-anak sangat baik. Meskipun dunia pendidikan merupakan bidang kerja yang disenanginya, namun dia mencita-citakan sesuatu yang lebih mulia, yakni menjadi biarawati. Tak lama kemudian ia masuk novisiat suster-suster Claris. Tetapi karena kesehatannya terganggu, Teresia tidak diperkenankan mengikrarkan kaulnya yang pertama. Ia lalu keluar dari tarekat suster-suster Claris. Kemudian oleh seorang imam yang saleh, Teresia diminta untuk turut mendirikan sebuah kongregasi suster yang diabdikan untuk pelayanan dan perawatan orang-orang tua renta yang sakit dan miskin. Pada tahun 1873, Teresia bersama beberapa orang gadis membentuk kongregasi suster-suster kecil. Dia diangkat sebagai pemimpin kongregasi baru ini oleh suster-suster rekannya. Dia disebut sebagai Teresia Ajesu. Di bawah kepemimpinannya, kongregasi ini berkembang pesat. 15 tahun kemudian, tatkala tarekat baru tersebut disahkan oleh Tahta Suci, anggota-anggotanya telah bekerja di 58 rumah perawatan orang-orang jompo di Spanyol dan kemudian di Amerika Selatan. Sulit sekali membayangkan berbagai penderitaan yang harus ditanggung oleh suster-suster tersebut. Salah satu peristiwa yang baru menimpa mereka adalah meninggalnya 24 orang suster serta 70 orang tua karena serangan penyakit kolera. Menghadapi musibah besar ini, Teresia tak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyerahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi Allah. Imannya yang kokoh akan Allah memberi keteguhan kepada suster-suster lainnya, yang melanjutkan karyanya demi kebahagiaan orang-orang tua yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Teresia Yornet meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus. 2. Santo Zeferinus. Paus dan Martir. Zeferinus terpilih menjadi paus pada tahun 199. Ia memimpin gereja dalam situasi yang sangat sulit, karena aksi penganiayaan terhadap umat oleh Kaisar Lucius Septimus Severus. Di samping harus berusaha keras mengembalikan orang-orang beriman yang murtad, Zeferinus pun harus berjuang menegakkan iman yang benar di hadapan petinggi Kekaisaran Roma dan para heretik Trinitarian. Untuk itu ia dengan setia dan penuh kasih sayang mendampingi para tahanan dan orang-orang berdosa yang bertobat. Paus Zeferinus mati sebagai martir Kristus pada tahun 217. Jenazahnya dikuburkan di pekuburan Santo Callistus di Roma, di samping Santo Tarsisius, martir Ekaristi pada abad ketiga. Santa Teresia Yornet dan Santo Zeferinus, doakanlah kami. Kak Carla Channel.